Indeks harga saham gabungan berakhir happy weekend pada pekan lalu. Indeks ditutup menguat 0,34% pada akhir perdagangan akhir pekan. Penguatan ini didukung oleh membaiknya perekonomian Tiongkok serta ekspektasi pelaku pasar. Jika Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve akan menahan suku bunga pada pekan ini. Tak hanya itu, bulan September jadi bulan yang cenderung dihindari oleh investor untuk berinvestasi di pasar saham global. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Pak Hans, memang bulan September, ya bulan September ini dikenal sebagai bulan September Slam ataupun September Effect. Pasti bulan yang memang beberapa pekan lalu kita pernah membahas akan banyak sekali dihindari investor ya. Nah yang menarik bagaimana Anda melihat ini? Karena kecenderungan minggu lalu cukup membaik dengan kondisi perekonomian Tiongkok misalkan dari global, kemudian juga Amerika Serikat sendiri juga ada inflasi dan juga produsen sendiri juga mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia Pak? Ya, memang kalau biasanya September itu tidak terlalu baik gitu ya, karena di global sendiri dan di Indonesia punya kecenderungan memang laporan keuangan tengah tahun itu sudah berakhir di bulan lalu, jadi di September itu nggak terlalu banyak sentimen gitu. Nah, seringkali dipakai untuk pasar aksi profit taking. Tapi di Indonesia sendiri kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir gitu ya, eh, dia 6 kali ya mengalami penurunan ya dan 4 kali mengalami kenaikan ya. Jadi tipis saja posisinya gitu. Nah, untuk tahun ini memang kita melihat bahwa ada peluang puncak suku bunga ya terjadi bulan September sendiri gitu. Jadi pasar sebenarnya benar-benar mencari kode gitu ya dari Federal Reserve, dari berbagai bank sentral, kira-kira kebijakan suku bunga ke depan mau dibawa kemana gitu. Nah, salah satu yang sangat penting kita perhatikan pada pekan lalu tentu saja adalah data indeks harga konsumen di Amerika sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan indeks harga konsumen Amerika itu meningkat karena harga minyak yang bergerak naik ke atas. Tetapi di sisi lain indeks harga inflasi inti Amerika itu malah bergerak turun ke 4,3 gitu ya. Nah, menunjukkan tren penurunan inflasi Amerika masih berlanjut. Nah, yang mengkhawatirkan pasar adalah di akhir pekan kemarin itu indeks harga produsen Amerika naik gitu ya. Nah, indeks harga produsen ini seringkali dianggap sebagai leading indicator ya untuk melihat kira-kira arah inflasi Amerika ke depan seperti apa. Nah, tentu pekan ini pasar menantikan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve ya dalam pertemuan mereka. Selain Federal Reserve yang menarik mengenai SCB ya Pak sudah menaikkan kembali suku bunga sebesar 25 basis poin ke 4%. Ini merupakan kenaikan 10 kali berturut-turut. Dan bagaimana Anda melihat zona Eropa ini juga berpengaruh terhadap global dan pastinya Indonesia Pak? Ya, sebenarnya zona Eropa ini tertinggal ya dalam kenaikan tingkat suku bunga ya yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Amerika udah lebih duluan menaikkan tingkat suku bunga, kemudian inflasi Amerika udah turun lebih cepat ya posisinya. Tetapi memang Eropa sendiri lebih lambat menaikkan suku bunga, inflasi dia relatif lebih tinggi, tetapi mereka juga menghadapi masalah karena ada konflik Ukraina dan Rusia di sana. Sehingga kalau kita lihat pemulihan ekonomi di kawasan akan lebih lemah gitu. Nah, kalau kita lihat Federal Reserve diperkirakan pada pertemuan September ini akan menahan tingkat suku bunga dan baru dipertanyakan pada bulan November apakah mereka akan masih melanjutkan kenaikan suku bunga atau enggak. Tapi probabilitasnya sudah di bawah 50% untuk kenaikan di bulan November. Maka ECB sebenarnya melakukan kenaikan di bulan September ini. Tetapi dari pernyataan Gubernur Bank Sentral Eropa sendiri terlihat bahwa mereka mungkin akan stay suku bunga gitu. Tapi stay-nya entah berapa lama belum terlalu kelihatan, tetapi mungkin pada beberapa pertemuan ke depan dia akan stay suku bunga. Nah, dampaknya apa? Kalau kita lihat, kalau ekonomi Eropa memburuk, itu tentu nggak bagus bagi ekonomi Tiongkok gitu ya. Dan tentu ini nggak bagus bagi harga komoditas sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi kita dari Eropa lebih karena kalau ekonomi mereka memburuk, itu cenderung memberikan tekanan pada harga komoditas.
Mhm. Tadi kita bicara mulai bergeser ke komoditas, dampak dari ECB, kemudian juga Tiongkok. Ini yang menarik adalah Pak, komoditas batu bara di Agustus 2023 kita turun 48,91% untuk ekspor ya Pak ya, dan harganya lumayan sedikit terkoreksi. Bagaimana Anda melihat kondisi sektor komoditi seperti ini Pak, terutama batu bara, kemudian di satu sisi harga minyak mentah justru meroket bahkan mencapai 90,67 dolar per barrel Pak. Ya, masalah yang kita hadapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu gitu ya, harga batu bara itu sempat sampai 400-an lebih Mhm. gitu ya posisinya. Kan sekarang harganya ke 160-an gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan per bulan Juli yang harganya di 125 gitu, 126, maka harga sekarang di 160-an ini relatif cukup tinggi ya. Jadi ada indikasi memang harga batu bara itu mulai merangkak naik pelan-pelan gitu ya posisinya. Tapi pasti tidak sebaik tahun lalu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang kita perhatikan saat ini adalah dampak dari musim dingin sendiri di Mhm. kawasan Eropa dan Amerika ya. Kalau daerah tersebut punya musim dingin yang relatif ekstrim, kemungkinan harga komoditas seperti batu bara akan bergerak naik lagi ke atas mengikuti harga gas yang sudah duluan bergerak naik. Mhm. Pak, kalau kita bicara mengenai suku bunga tadi, BI juga kita masih menunggu, kemudian juga The Fed. Yang menarik adalah sejumlah analis mengatakan lebih ideal kita melakukan investasi di bidang obligasi nih Pak, karena memang ini merupakan diversifikasi portofolio sehingga bisa lebih mengamankan aset yang lebih stabil Pak, dengan kondisi global yang masih sangat fluktuatif seperti ini Pak. Ya, kalau kita lihat sebenarnya pada periode bunga yang relatif tinggi dan kemungkinan kenaikan suku bunga udah terbatas dan cenderung akan mulai turun, memang orang akan lebih memilih obligasi, terutama obligasi jangka panjang ya sebagai pilihan. Tetapi kalau kita lihat sejak dari akhir tahun lalu, dana asing itu mulai masuk ke pasar obligasi kita. Mhm. Jadi waktu Amerika mengalami kenaikan suku bunga yang sangat ekstrim, dana asing itu keluar cukup besar di pasar obligasi kita. Tetapi mulai akhir tahun lalu mereka mulai masuk lagi ke pasar kita. Jadi memang kalau kita bilang sebenarnya pasar obligasi tetap menarik gitu ya, tetapi mungkin potensi upside-nya itu relatif Mhm. mulai terbatas gitu ya akibat akumulasi yang dilakukan mulai dari tahun lalu gitu. Jadi harusnya kalau kita lihat obligasi menarik, tetapi pasar saham sebenarnya harusnya memberikan imbal hasil yang lebih menarik ya di tahun ini dan tahun depan. Mhm. Kalau kita bicara lagi terkait dengan kondisi di mana bunga yang masih cukup tinggi, ada yang mengatakan berhati-hati di sektor teknologi dan terbukti ya Wall Street pada pekan lalu paling banyak emiten teknologi yang terkoreksi cukup dalam. Bagaimana Anda melihat ini dan pengaruhnya terhadap emiten-emiten juga berbasis teknologi di Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya teknologi ini naik turun ya pergerakannya. Ada risiko yang cukup besar karena ada perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dengan Amerika dan termasuk di dalamnya adalah perang teknologi ya, Mhm. di mana Amerika membatasi ekspor chip, kemudian membatasi transfer teknologi ke Tiongkok, tetapi Tiongkok menahan bahan baku. Ini jadi masalah di sektor teknologi. Nah, di akhir pekan lalu terjadi data yang menunjukkan bahwa permintaan chip itu menurun, ya, menunjukkan bahwa ada masalah di sana ya, di mana demand terhadap barang-barang teknologi mengalami perlambatan di Amerika. Nah, ini yang menyebabkan di akhir pekan kita lihat saham-saham teknologi di Amerika mengalami tekanan turun ke bawah juga. Nah, apa dampaknya ke kita? Memang kalau kita lihat selama periode bunga yang tinggi, saham-saham teknologi cenderung lebih dihindari. Tetapi sebenarnya cerita yang ada di pasar saat ini adalah hampir seluruh bank sentral itu sudah mendekati ujung kenaikan tingkat suku bunga mereka ya. Dan sekarang yang pasar lagi nantikan adalah bergeser ya, apakah bukan bank sentral itu menaikkan suku bunga atau melanjutkan kenaikan, tapi sekarang mereka lebih berpikir berapa lama bunga tinggi ini akan dipertahankan dan kapan bank sentral itu mulai menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ini yang menjadi perhatian pasar. Nah, diperkirakan Federal Reserve itu mungkin baru tengah tahun depan, gitu ya, paling cepat Maret, tetapi idealnya mungkin di Juni atau Juli mereka mulai menurunkan tingkat suku bunga dan ada peluang turun
75 basis point di tahun depan. Nah, waktu itu terjadi, kita pikir saham teknologi lebih positif pergerakannya. Dengan adanya kecenderungan pasar untuk menunggu berapa lama bank sentral baik itu The Fed maupun Indonesia untuk menjaga stabilisasi dari harga ataupun suku bunganya sendiri, apakah ini juga berpengaruh terhadap level psikologis dari IHSG yang naik turun nih Pak, belum mencapai 7.000 Pak? Ya, tampaknya memang indeks kita sempat turun ya di awal-awal pekan gitu ya, beberapa ketidakpastian pasar menanti terkait suku bunga gitu ya, jadi indeks kita cenderung melemah ya di awal September, tetapi saat ini mulai rebound kembali, bahkan sempat menyentuh level 7.000, tetapi gagal ditutup di atas level 7.000 gitu. Jadi memang kalau kita lihat pasar cenderung sideways, orang masih cenderung menanti gitu ya terkait kebijakan suku bunga. Di dalam negeri sendiri sebenarnya sentimennya masih akan positif ya karena kita menjelang tahun pemilu gitu ya. Biasanya tahun pemilu itu selalu positif bagi perekonomian Indonesia ya karena ada dana kampanye, kemudian dana pemilu yang cenderung mendorong perekonomian. Kemudian tentu pemerintah akan berusaha menyelesaikan berbagai proyek yang di izin pemerintahan gitu ya, sehingga mendorong ekonomi lebih baik khususnya. Biasanya data mencatat ekonomi kita, pasar saham kita selalu tumbuh gitu ya menjelang tahun pemilu gitu ya. Jadi kita tetap optimis bahwa pasar saham akan berkinerja cukup bagus ya di tahun ini dan tahun depan. Ini yang menarik kalau kita bicara mengenai data Tiongkok nih Pak, sebelum akhirnya nanti kita meminta rekomendasi saham. Ini mencatatkan kenaikan produksi industri sekitar 4,5% untuk year on year dan penjualan retail 4,6% year on year pada Agustus 2023. Dan kita salah satu negara meskipun memang pada saat perlambatan ekonomi Tiongkok, ekspor kita dan laju transaksi bisnis Indonesia dengan Tiongkok masih cukup stabil. Bagaimana Anda melihat prospek ke depannya nih Pak? Ya, perdagangan kita dengan Tiongkok cukup positif bagi kita ya, artinya kita ekspor kita cukup besar ke sana dan kita surplus dengan Tiongkok sendiri gitu ya. Ekonomi Tiongkok ini agak sulit kita prediksi posisinya gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat ada data terlihat terjadi deflasi gitu ya, kemudian terjadi inflasi yang tipis gitu, tetapi di sisi lain ketika data keluar lagi yang lain menunjukkan ekonomi tadi mulai recovery gitu. Tetapi masalah besar yang dihadapi Tiongkok itu sebenarnya adalah sektor properti mereka gitu ya. Di mana kalau kita lihat sebagian besar bahkan ada yang mengatakan 70% pengembang di sana bermasalah dan banyak sekali gedung-gedung apartemen bangunan yang mangkrak posisinya. Nah ini yang jadi masalah di Tiongkok. Nah, kontribusi dari sektor properti sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu 23-25%. Kemudian dipakai 70% properti ini untuk menyimpan kekayaan di Tiongkok. Jadi kalau sektor ini bermasalah, tentu akan ada masalah bagi perekonomian Tiongkok secara keseluruhan. Dan ini cukup merugikan bagi kita karena ekspor kita salah satu yang kita tuju adalah di Tiongkok sendiri. Pak, terakhir terkait dengan rekomendasi saham, apa saja rekomendasi Anda untuk hari ini? Silakan Pak. Ya, kalau kita pikir mungkin indeksnya akan konsolidasi hari ini ya. Ada potensi terkoreksi menyusul Wall Street melemah gitu ya. Tetapi mungkin terbatas support di 6945 sampai 69, resisten di 7011 sampai 7020 gitu. Nah, saham yang kita rekomendasikan BPKP ya, dalam periode sideways beli 95 sampai 97, cut loss di bawah 93, target kita 101 sampai 104. Kemudian saham yang kedua BRMS ya dalam tren yang naik ya, kemarin volumenya cukup tinggi, akumulasi beli di 199 sampai 220, cut loss di bawah 195, target kita 229 sampai 233. Kemudian The Gig ya dalam periode tren turun kita rekomendasi buy, spekulatif buy di 102 sampai 106. Cut loss di bawah 100, target kita 110 sampai 114. Yang terakhir Telkom ya dalam periode konsolidasi, tapi tahun pemilu biasanya positif bagi Telkom. Akumulasi beli 3670 sampai 3720, cut loss di bawah 3590, target kita 3930 sampai 4010.
Baik, Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan pasar dengan kondisi konsolidasi masih bisa mendapatkan angin cerah terkait dengan RDG sendiri maupun keputusan dari The Fed terkait dengan suku bunga yang menjadi salah satu katalis pergerakan bursa sepanjang pekan ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.